Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda anna. Alhamdulillah, pagi ini tazkirah ringkas diawali dengan membaca hadis nomor 1314 riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Ahmad 11372 yang kemarin juga sudah dibicarakan. Hadis ini sangat perlu kita perhatikan karena berhubungan dengan hidup mati kita. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis mengatakan, bersabda, "Iza wudi'atil janazatu fahtamalaha rijal ala anaqihim fa in kana salihatan qalat qaddimuni." Kemarin juga sudah dibicarakan serba ringkas. Apabila jenazah sudah siap untuk diusung, sudah diangkat oleh ahli keluarga, sanak saudara di atas pundak mereka, kalau jenazah itu jenazah orang yang saleh, katanya jenazah itu mau cepat masuk kubur, mengatakan qaddimuni, katanya. Itu saja, qaddimuni, itu saja. Cepatlah bawa saya, jangan lama-lama, jangan terlalu lambat. Karena apa? Seperti yang dikatakan kemarin, orang itu kalau sudah mengembuskan nafas terakhir, dia sudah pindah alam. Nah, kita masih di alam fana. Dia alamnya sudah bertukar dengan alam barzah. Jadi dia gelisah kalau masih berada di rumah, gelisah kalau berada dalam keranda, dalam mobil jenazah dan lain-lain, maka mengatakan qaddimuni, cepatlah. Subhanallah. Kenapa? Sebelum ruhnya dicabut, dia sudah tahu melalui malaikat bahwa dia akan dijaga malaikat. Tidak perlu risau, tidak perlu takut, tidak perlu sedih, dan dia sudah jelas mau dibawa ke surga. Kuburnya menjadi taman surga. Subhanallah. Beberapa bulan yang lalu kita pernah ceritakan seorang pelajar, siswa pondok, ini di Arab ya, siswa pondok pesantren meninggal dunia. Subhanallah. Allah membukakan alam gaib kepada penjaga kubur. Nah, ini kita kaitkan dengan belajar ya. Kita hubungkan dengan belajar. Seorang siswa di pondok pesantren meninggal dunia. Lalu saat jenazahnya dibaringkan di liang lahat, yang bertugas memasukkan jenazah itu juga si penggali kubur, terlihat olehnya kuburnya macam luar biasa, tak pernah dialami, luas, indah, wangi, seluas-luas mata memandang. Subhanallah. Lalu si penggali kubur tadi pingsan, rebah, karena menyaksikan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata. Dia sudah puluhan tahun menggali kubur, tapi tidak pernah ketemu seperti itu. Dia pingsan, ditanya oleh ahli keluarga, "Pak, kenapa Kak? Pak?" Katanya, "Kamu tidak lihat apa yang saya lihat tadi. Saya terlihat raudhah min riyadil jannah, taman jannah." Ahli keluarga macam tidak peduli. Apa pula ini omongan orang penggali kubur, macam tidak percaya. Kemudian beberapa bulan berselang, sesudah itu meninggal seorang lagi. Waktu jenazahnya dibaringkan di liang lahat, sama juga dengan keadaan pertama. Jenazah diurus malaikat dengan baik, diambil alih dengan baik, diurus. Kuburnya raudhah min riyadil jannah.
termasuk doa orang yang saleh, ya Allah maj'al qabrana raudhatan min riyadil jannah, Allah maj'al qabrana raudhatan min riyadil jannah, Allah maj'al qabrana raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami nanti menjadi taman jannah. Lalu dia tidak pingsan lagi karena sudah mengalami kali pertama. Kebetulan ada ibu si anak itu di situ. Penggali kubur bertanya, ini ibunya ya? Iya, saya ibunya. Subhanallah, ibu katanya. Aneh anak ibu ini. Kenapa rupanya, kata si ibu, sekian bulan yang lalu juga ada adiknya meninggal. Itu anak ibu juga? Iya. Kedua-duanya jadi ahlul jannah. Apa cerita anak ibu ini? Rupanya anak yang pertama itu meninggal. Situ baru ketahuan sama penggali kubur, meninggal waktu belajar. Subhanallah. Yang kedua ini dia tidak belajar, tapi dialah mencari duit untuk nafkah, untuk belanja adiknya yang belajar di pondok. Subhanallah. Memang dalam hadis dikatakan, ya, hadis sahih, orang yang belajar agama ini, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menggali ilmu, belajar dan belajar, itu berarti dia membangun jalan ke surga. Orang nanti di hari akhirat dinilai melihat amalannya, melihat ilmunya, aktivitas keilmuannya. Kalau dia giat, aktif dalam keilmuan, dia akan dipilih Allah, akan disanjung Allah, jalan ke jannah mudah. Itulah yang terjadi kemarin. Jiran saya di Bandarjo meninggal dunia. Dia jemaah masjid, aktif di masjid, boleh katakan tidak absen sholat berjamaah. Dia meninggal dengan tenang, dan bahkan dia menyediakan kain kafannya sebelum dia meninggal. Ahli keluarga tidak tahu saat kain kafan mau digunting, mau disediakan, rupanya sudah siap sama dia. Menyiapkan kain kafannya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita ini mati itu pasti, ya. Mati pasti, hidup besok belum pasti. Mati pasti, hidup seminggu lagi belum pasti. Hidup sebulan lagi belum pasti. Mati itu pasti. Maka jangan lalai dari mempersiapkan diri untuk sesuatu yang pasti kita temui. Mati itu tak mesti sakit, tak mesti masuk rumah sakit, tidak mesti diantar ke Bukit Tinggi, ke Padang, bahkan ke luar negeri. Ada yang meninggal di atas tempat tidurnya. Subhanallah. Ada yang meninggal waktu naik kendaraan. Ada yang meninggal di masjid. Itu sahabat saya sudah pernah diceritakan. Dia meninggal di masjid sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh dia tidak keluar. Dia menunggu waktu syuruk, waktu duha. Artinya dia meninggal dalam i'tikaf. Dia meninggal dalam iringan doa malaikat. Orang yang berada di masjid didoakan malaikat. Itu maka susah manusia duduk lama-lama di masjid. Tak tahan dia duduk lama di masjid. Kalau mau duduk lama-lama di masjid, insya Allah tanda orang baik. Kata ulama mengatakan, orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Subhanallah. Ulama mengatakan orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Yang tidak beriman apa namanya? Namanya munafik. Munafik itu Islamnya kulit saja, Islamnya nama saja, dalamannya, internalnya masih bermasalah. Orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar, malas masuk sangkar. Kalau sudah masuk, nak cepat keluar. Itu kata ulama, ya. Saya hanya menyampaikan pesan ulama saja. Jadi sahabat yang meninggal tadi, ini kawan lama, ya, 5 tahun tinggal dengan dia. Dia meninggal sesudah sholat subuh di masjid menunggu duha. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ardana. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah wa adkhilna al-firdaus al-a'la ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa sun'alika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.